Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan untuk pelaksanaan RTL rencana tindak lanjut dari pelatihan kita bersama yang ada di BPGP Jawa Timur yang kapan hari itu diadakan, dan sekarang kita akan melakukan tindak lanjut tentang praktek mengajar ketika kita berada di dalam kelas. Nah, waktu kita itu maksimal 20 menit dan masing-masing peserta itu melakukan praktek mengajar sesuai dengan mata pelajaran dan elemen atau fase yang disesuaikan oleh mata pelajaran masing-masing. Nah, untuk yang pertama, siapa dulu yang akan melaksanakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Kita akan mempelajari tentang ini kita akan mempelajari tentang informatika. Di kelas 7 ini kita akan mencoba mempelajari tentang hardware, software, dan firmware. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama yang menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, saya pimpin berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tahapan-tahapan bagaimana kita itu akan mempelajari tentang materi kita kali ini. Langsung saja saya akan bagikan share screen-nya. Yang lain juga ikut memantau ya. Nah, kali ini saya akan mencoba mencari informasi tentang pelajaran kita yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita menuju ke informatika SMP M6 SDF. Saya ketik di sini aja. Nah, ini adalah halaman kita belajar. Selama ini nanti kita akan melaksanakan pembelajaran. Di dalam sini ada perangkat ajar yang akan kita pelajari, beberapa materi yang kita akan mempelajari dalam alur tujuan pembelajarannya, yaitu di sini. Nah, yang kita kelas 7 kita akan mempelajari, kelihatan ya anak-anak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kita akan mempelajari tentang kelihatan Pak. Sistem komputer. Nah, dalam sistem komputer materinya apa? Kita lihat di sini juga. Nah, siswa mampu cara kerja dan sistem komputer. Nah, inilah yang kita akan pelajari, sehingga kita langsung bisa dapat menyimak apa yang akan saya sampaikan dan apa yang akan kita pelajari. Mari kita simak bersama video yang akan saya tampilkan. Bentar ya.
Nah, saya akan bagikan lagi. Kelihatan ya semuanya ya. Jelaskan komponen-komponen dari Jelas, Pak. Menjelaskan komponen-komponen dari sistem komputer. Nah, ada beberapa sistem komputer, yaitu hardware, software, dan firmware. Di sini kita akan membahas sampai selesai dari berbagai item itu. Hardware itu apa, perangkat keras yang selanjutnya, dan semuanya akan tersampaikan melalui video ini. Dan kalian bisa simak video ini di akhirnya. Di kegiatan akhir nanti kita akan mencoba untuk, maaf ya anak-anak, ini belnya lama sekali sehingga masih berisik. Nah, dari apa yang telah Pak Agus sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak bertanya. Oke, silakan. Contohnya hardware tadi apa Pak? Oh iya, tadi belum tersampaikan. Nah, contoh dari hardware itu ada beberapa yang ada tertera di video yang Pak Agus bagikan tadi, yang ini ya, ini. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada CPU, ada monitor, ada kopi, dan macam-macam. Di sini sudah disampaikan semuanya bahwa seluruh disk, seluruh hard disk, seluruh alat input, output itu juga memerlukan hardware. Nah, yang softwarenya itu perangkat yang di dalamnya itu menopang tentang kinerja dari hardware. Software itu aplikasi dan berbagai macam sistem informasi yang lain. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, kira-kira cukup? Apa ada pertanyaan lagi? Sementara cukup Pak, paham sudah. Cukup ya. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan kebaikan yang lebih, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat. Nah, untuk tugas untuk semuanya itu bisa diakses di classroom yang telah disediakan melalui melalui yang ini. Di bawah ini ada kelas 7, ada kelas 8. Nah, kalian bisa masuk di Masdi atau Media Ajar Sekolah Digital di SMP Negeri 6 Sidoarjo. Nah, kalian di kelas 7 bisa akses. Nah, di situ tersedia belajar kita. Kalian bisa masuk melalui sini. Sesuai dengan kelas masing-masing, jadwal telah terlampir. Nah, terima kasih banyak. Saya kira cukup dari saya untuk pelajaran matematika kali ini. Terima kasih buat yang lain, siswa semuanya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran informatika kita mulai, mari kita berdoa. Mungkin bisa dipimpin oleh imam. Silakan. Ya Bu, terima kasih. Marilah teman-teman
kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran ini bisa kita serap semaksimal mungkin. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Monggo Bu, dilanjutkan Bu. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Baik. Saya absen dulu ya nak ya. Yang pertama adalah Agus Junior hadir. Khairul Hanafi hadir. Hadir Bu. Imam hadir. Hadir Bu. Oka hadir. Aduh. Oke. Materi kali ini sudah saya share, kelihatan apa enggak nak? Sudah. Kelihatan jelas Bu. Jelas ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah mengakses, mengolah, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematik untuk menginterpretasi. Materi kali ini adalah mengakses, mengolah, dan menganalisis data, yaitu menggunakan fungsi statistik pada pengolah angka. Asesmen yang kita pakai adalah yang pertama adalah asesmen awal. Pada awal pertemuan kan kita sudah melaksanakan tes awal untuk mengakses fungsi statistik pada lembar kerja pengolah angka. Kemudian yang kedua adalah asesmen formatif, yaitu nanti kita observasi perkembangan pembelajaran siswa dari praktek, presentasi, dan pengisian lembar kerja. Kemudian manfaat pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian bisa menganalisis data dengan mudah menggunakan fungsi statistik, jumlah, mencari nilai rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Yang kedua adalah dapat dengan mudah memahami data. Kemudian anak-anak, untuk rumus statistik mencari jumlah itu adalah menggunakan rumus SUM. Mencari nilai rata-rata menggunakan average, nilai tertinggi menggunakan max, sedangkan nilai terendah menggunakan mean. Jadi anak-anak, sekarang saya langsung praktekkan saja ya. Ya Bu. Biar lebih jelas. Anak-anak di sini sudah mengetahui sel ya? Bisa ya membaca sel ya? Sudah. Bisa. Jadi di sini ketika kita mencari jumlah nilai, berarti semua rumus ini didahului dengan sama dengan. Kemudian kan ditanya ini jumlah nilai, berarti pakai rumus SUM tadi ya untuk mencari jumlah nilai. Selnya adalah 75, ini adalah sel C5 sampai dengan sel berapa bahasa Indonesia ini, yaitu E5. Kemudian enter. Jumlahnya sudah ketemu ya nak ya. Pakai rumus apa tadi untuk mencari jumlah? Sum. Pakai rumus apa? Sum Sama ya. dengan Zoom. Ya, E5. Ya. Kemudian untuk mencari rata-rata di apa? Pakai rumus average. Sama ya nak ya, yaitu C5 sampai dengan E5. Mencari nilai rata-rata. Benar. Nilai tertinggi tadi pakai rumus apa? Yaitu rumus apa nilai tertinggi? Mas, Bu. Nah, Mas, berarti sama selnya C5 sampai dengan E5. Enter. Kemudian nilai terendah yaitu sama dengan pakai min ya. Min. Buka ya C5 sampai dengan E5. Nah, Oke Bu. paham ya? Siap, paham. 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 Kemudian ini untuk
Agus, ini rumusnya apa nak? Rumusnya jumlah nilai yang punyanya Hasan ini. Pakai sumbu. Pakai rumus apa? Ya, berarti apa? Sama dengan sum kurung buka. C6. Berapa selnya? C6 sampai dengan E6. E6. Ya. Bisa ya, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Sudah bisa semua. Alhamdulillah. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang Sementara sudah paham. ditanyakan? Bisa Bu. Sementara sudah paham. Jelas Sudah jelas. paham ya? Paham. Sudah jelas Iya ya? Bu, tanya. Oke, Pak Hanafi, Pak anak-anak Hanafi, Bu. sudah jelas. Pak Hanafi, Hanafi. Ya. Nilai Siap, tertinggi. Nah, Apa Bu, rumusnya? apakah bisa? Hasan. Oh Ya? ya. Saya tahu Bu kalau nilai tertinggi itu Mas. Oh ya, ya, Tapi saya tanya Bu, ya. apakah mencari nilai tertinggi itu apakah harus menggunakan rumus max? Apakah ada cara-cara yang lain Bu? Iya, kalau mencari nilai tertinggi itu menggunakan rumus max. Jadi mungkin untuk cara metode yang lainnya itu bisa untuk tidak harus diketik ini selnya, langsung pakai mouse ini itu bisa langsung. Tapi rumusnya memang menggunakan rumus max. Oka Mbak Imam buku pinter. Iya. Oka Mbak Imam. Oke Mbak Imam. Oke, ayo. Oke. Yang Bu. Oh ya, oke. Nilai terendahnya punyanya Hasan. Nilai terendahnya Pakai rumus apa? pakai rumus min Min. Berarti rumusnya bagaimana? sama dengan T7 E6 sampai Enam. ya sampai E6 Ya, sampai E6. Wajos ya oke. Kemudian enter. Ya. Sudah bisa ya, Nak ya? Sudah. Sudah bisa semua? Sudah. Sudah Bu paham. Ya. Sudah ya. Sudah sekarang saya simpulkan ya dari kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai menghitung nilai rata-rata, yaitu menggunakan average, kemudian sum menghitung jumlah, min mencari nilai terendah, sedangkan max mencari nilai tertinggi. Kemudian anak-anak materi minggu depan yaitu kita pengolahan data lanjut, yaitu yang pertama menggunakan fungsi if, yaitu menentukan salah satu di antara dua pilihan atau lebih berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua adalah mengurutkan data dari terkecil ke terbesar dan dari terbesar ke terkecil. Yang nomor tiga adalah memfilter data tertentu sesuai data yang diinginkan. Nah, dari sini anak-anak dari pembelajaran hari ini, apa yang ingin kalian sampaikan, refleksi hari ini dengan pembelajaran sudah saya berikan. Apakah kalian merasa senang atau sudah bisa menggunakan rumus tersebut? Ayo silahkan untuk refleksinya hari ini. Senang ya? Semuanya senang ya? Semua ya? Karena hal-hal yang baru masih perlu dipelajari lagi Bu. Senang. Imam itu aja nih lah. Ya. Ramai, gak nyantol-nyantol lah Imam. Ya. Ya, apa? Nanti kita belajar bersama-sama. Siap. Untuk tugas Excel tadi anak-anak dikumpulkan ya dalam bentuk bisa nanti saya kasih linknya untuk kalian kumpulkan di dalam. Terima
kasih Bu. Anak-anak ya, ya sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih tidak bisa, saya langsung bisa disampaikan minggu depan karena jamnya sudah selesai. Jadi pembelajaran hari ini saya tutup sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di mata pelajaran informatika. Untuk sesi hari ini, insya Allah kita akan belajar mengenai cara berpikir secara komputasional. Saya share dulu ya untuk materinya. Iya Pak. Iya, sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, sudah. Informatik lesson, pelajaran informatika yang pertama. Are you excited about this home learning session? Apakah kalian menunggu-nunggu untuk pelajaran kita kali ini? Ya, masih Ya, Pak. Penasaran, Pak. penasaran Pak. Kita belajar dulu tentang berpikir komputasional. Kira-kira apa itu berpikir? Bisa nggak membedakan antara berpikir dan bertindak? Kalau berpikir tidak Kita bertindak. Pak. sering, ya. Kalau berpikir tidak bertindak. Kalau bertindak, Kalau berpikir tidak bertindak. iya. Kalau bertindak pasti berpikir gitu ya. Pasti berpikir. Oke. Untuk membedakannya, berpikir itu kita memikirkan langkah-langkahnya dulu. Kita menganalisis apa yang akan kita lakukan setelahnya. Dan bertindak secara umum itu melaksanakan apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Ini seperti halnya sistem kerjanya di komputer. Kita harus menginput dulu apa yang ingin kita lakukan, baru dari komputer ini akan mengeluarkan outputnya, hasilnya seperti apa. Berpikir komputasional itu masuk ke dalam beberapa subbab. Ada 4 di sini yang akan kita pelajari: representasi data, algoritmanya, struktur datanya, dan optimalisasi penjadwalan. Kira-kira kalau berpikir komputasional, salah satu contoh yang bisa saya jelaskan atau bisa saya share ke anak-anak semua, salah satunya yang paling mudah adalah bagaimana kalian mengawali hari sebelum berangkat sekolah, mempersiapkan apa yang kalian akan bawa, apa yang akan kalian siapkan ketika nanti berangkat sekolah. Itu akan disusun secara terstruktur. Kita menganalisis dulu, hari ini kita pelajari apa saja, hari ini kita mau ngapain aja di sekolah, apa yang akan dibawa. Saya harus bangun jam berapa, saya sholat jam berapa, saya mandi jam berapa, dan berangkat jam berapa biar tidak terlambat. Itu cara berpikir sederhana secara komputasional. Kalau kita kalau kita bilang komputasional, itu dengan komputer. Komputer itu terstruktur, terdata. Jadi apa yang dilakukan komputer itu akan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi sudah terstruktur. Secara sederhananya seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan lagi nggak contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan informatika? Mau mandi Pak. Pak, mau mandi, gimana contohnya? Bisa dijelaskan?
Ya ambil anduk, terus ambil baju ganti, Ambil anduk. terus masuk kamar mandi ya mandi. Iya. Terstruktur itu kan selalu kita lakukan ya. Ya, Ada urut-urutannya. Kira-kira Pak Imam, ya apa Pak Imam? monggo Mas Imam. Ada nggak? Mas Imam, kira-kira bisa memberikan contoh lagi nggak? Ya, mungkin gini Pak. Mungkin kita les mungkin jam jam 4 sore sampai jam 5. Jadi pulang sekolah kita selesai makan, mandi, terus mungkin sholat. Setelah itu main dulu Pak. Main jam 3 kita pulang, mandi, sholat. Itu persiapan untuk les Pak. Mantap. Mungkin itu Pak. Ya, bisa. Mantap. Sampai sini kira-kira paham ya? Berpikir konvensional itu seperti apa? Siap. Paham. Mungkin ada studi kasus juga pembuatan kue di rumah dengan kue yang dijual di swalayan. Jika disebutkan, jika dibaca di sini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Intinya kita jika ada masalah kita harus bisa memikirkannya dulu agar cara yang kita peroleh itu lebih efektif dan efisien. Itu biasanya kalau di komputer itu kan prosesnya cepat ya, kita mau apa hasilnya apa. Itu cara berpikir atau algoritmanya di dalam komputer. Nah, ini ada satu kasus. Mungkin nanti bisa jadi tugas di rumah ya. Silakan nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti dibahas bareng-bareng. Dicari sesuai dengan studi kasus di slide yang saya kirim. Nanti silakan diakses di Google Classroom-nya masing-masing. Studi kasusnya. Silakan bentuk kelompok. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya, diskusikan. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi kira-kira hasil dari gelang ini seperti apa. Begitu ya anak-anak. Mungkin karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti saya tunggu diskusi kelompoknya seperti apa, hasilnya seperti apa, apakah sudah memahami atau belum. Siap, Pak. Oke? Siap. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, See Pak. you weeks. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ini sepertinya masuk semua. Yang selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas tentang MS Word. Kalau yang kemarin kita membahas MS Excel, sekarang kita membahas MS Word. Yang kebanyakan di dunia kerja itu yang kita gunakan. Ya, saya presentasikan dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ya,
kita anu dulu, misalkan ini hal baru, kita baru, terus kita sesuaikan. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan Pak. Iya Pak, kelihatan. Kan seperti ini. Ya. Ini kita misalkan mengetik, maaf, bentar. Kita sesuaikan dulu. Misalnya ini sudah ada, terus kita diminta untuk ukuran kertas folio. Folio itu gini. Nah, setelah ini kita di pack layout, tapi page setup itu ukuran. Ya, ukuran kertas. Nah, ini margin itu batas top, itu batas atas, left batas kiri, bottom batas bawah, right batas kanan. Kita tentukan. Misalkan kita ditugasi membuat bacaan atau surat yang di kertas folio. Di sini ukuran A4 kita klik yang tanda panah ke bawah. Setelah itu ada, misalkan kita cari dulu folio itu ada, alhamdulillah ada. Jadi ukuran folio itu lebarnya 21,59 cm, tingginya 33,02. Terus margin batasnya diminta berapa kita, misalkan batas atas 2 ya. Setelah itu batas kiri misalkan 3 cm. Kita blok, kita ketik 3. Yang lain juga sama, batas bawah misalkan 2. Ya. Batas kiri juga 2 misalkan. Nah, setelah itu sudah, setelah itu di OK. Ya, setelah itu misalkan ada lagi, ya, maaf saya besar kaca biar kelihatan. Nah, misalkan ini Pak, kenapa tidak rata? Kita blok dulu, ya, kita blok, kita sesuaikan ini tanda bantunya, nah biar sesuai. Nah, ini tengah-tengah. Misalkan ini tadi ke sini. Nah, misalkan kita tengahkan, kita bisa kontrol E. Kontrol E ke tengah. Nah, setelah itu rata kanan dan kiri. Ini cuma rata kiri. Setelah itu kita blok, kita ratakan, kita kontrol J bisa, ya. Kembali bisa pakai ini yang di paragraf. Nah, itu ya. Mungkin ada yang masih belum paham? Paham Pak. Paham Pak. Nah, tugasnya untuk anak-anak yaitu membuat apa namanya tulisan makalah. Kita aja mungkin paling banyak 4 paragraf mungkin. Yang intinya judul ada di tengah, terus isinya itu rata kanan dan kiri. Ya. Ditentukan Kita bahas untuk batas atas kanan bawahnya. Ditentukan berapa untuk marginnya. Batas atas itu 2, ya. Batas kiri itu 3, batas kanan itu 2, batas bawah itu 2 juga. Ya Pak. Besarnya bisa disesuaikan, biasanya Times Roman, Time News Roman 12. Datang ya. Iya Pak. Saja terima kasih. Mohon maaf kalau banyak yang belum paham. Nanti bisa ditanyakan di lain hari. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Hanafi pada pelajaran informatika di kelas 7 fase D ya. Hari ini lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang manajemen file. Nanti ini akan berhubungan dengan folder and file. Jadi nanti bagaimana anak-anak di sini nanti akan bagaimana membuat folder, bagaimana menghapus folder, bagaimana memindah folder dan seterusnya. Tapi sebelum pelajaran kita mulai lebih jauh, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Guru. Baik, Pak. Baik. Terlihat ganteng-ganteng, cakep-cakep, manis-manis. Ini hadir semua. Saya absen dulu ya. Yang pertama Agus Rahmat Yuniar. Ada Pak. Oka Permana. Hadir. Vivin Dwi Aryani. Ari Ningsih. Hadir, Pak. Oh iya. Lalu Pak Imam. Hadir Pak. Oh iya, Imam ya, nggak pakai Pak karena kita simulasinya murid. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya baik. Hari ini senang, sudah sarapan semua. Gini, Bapak punya pertanyaan dulu, ada pertanyaan pemantik dari Bapak. Pertanyaannya seperti ini. Apakah folder dan file itu penting sih nggak bagi kita ketika menyimpan di komputer atau laptop atau di HP anak-anak? Kira-kira penting nggak? Penting, Pak. Sangat penting Pak. Oh, sangat penting. Karena kenapa kok penting? Nah, Memudahkan kita mencari apa yang ingin kita. nah, betul sekali kata Oka. Dikasih folder-folder biar mudah nyarinya Pak. Gitu. Ada lagi dari anak-anak yang lain? Wah sama Pak dengan Oka Pak sama. Oke, sama. Ini yang kedua nih Bapak tanya. Misalkan kalau ada folder, misalkan ada folder musik, lalu kita kasih file dokumen, kira-kira bisa enggak? Ada folder musik, kita kasih Bisa file Pak. dokumen, file PDF, bisa nggak? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Pintar sekali anak-anak. Jadi itu sangat bisa, tapi itu tidak termanage dengan baik. Makanya hari ini kita akan belajar manajemen file. Contoh, dompet itu termasuk file atau folder. Kita bayangkan, dompet itu termasuk file atau folder. Dompet. Folder, betul. Kalau uang, file. Dompet itu cocoknya diisi uang atau diisi mobil. Uang Pak. Ya, makanya itu perlu dimanage dengan baik. Jadi harus disesuaikan. Maka supaya kita lebih jauh, maka Bapak akan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu tentang folder dan file. Untuk saya entry screen saja ya, karena nggak muncul. Oke, bentar. Nah, karena entry screen, apakah sudah muncul? Sudah. Ampun. Sudah. Di situ ada beberapa materi
Dan sambil melihat materi yang saya share, nanti saya jelaskan. Di kolom chat sudah saya bagi, itu ada link Google Drive. Siap. Itu adalah link Google. Sambil praktek, sambil saya klik dulu linknya yang ada di kolom chat. Ya. Nanti statusnya kalau sudah klik link, mohon memberi konfirmasi bahwa sudah, maka saya akan lanjutkan. Sudah Pak. Oke, akan saya lanjutkan. Yang pertama itu folder sendiri. Di layar mungkin kurang besar ya. Oke, itu folder sama dengan direktori dalam DOS, di mana fungsinya sama sebagai tempat untuk menyimpan dan mengorganisasikan file dengan folder kita dapat mengelompokkan file ke dalam satu kategori. Jadi tadi ada musik, ada film, ada dokumen dan lain-lain sesuai dengan jenis file, sehingga file akan tertata dengan rapi dan mudah untuk mencarinya, sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Oka tadi. Sekarang akan saya lanjutkan. Saya tanya dulu, folder dalam kehidupan nyata itu sama dengan tempat, kalau file sama dengan barang. Saya akan tanya dulu, rumah termasuk file atau folder? Folder Pak. Betul Agus, betul. Kalau tandon, folder atau file? Folder Pak. Betul. Ikan. File. Betul. Sangat pintar sekali. Saya akan lanjutkan. Ternyata sudah sangat paham sekali. Kita praktek bareng. Yang pertama yaitu membuat folder bersama-sama. Di situ yang sudah tampil di halaman, mungkin tidak aktif di halaman ini ya, Meet ya, mungkin anak-anak langsung aktif di halaman link yang sudah saya bagikan. Cara membuat folder, mungkin untuk saat ini aktif di Meet tidak apa-apa sambil melihat. Kalau di online membuat folder adalah dengan klik kanan atau plus baru, ada beberapa macam cara. Kita pakai cara ini aja, atau anak-anak yang suka yang mana terserah. Klik kanan folder baru. Saya akan menulis kalau membuat folder baru. Nama saya misalkan Wairul Anafi. Saya akan buat. Maka otomatis foldernya akan terbuat atau wadahnya akan terbuat. Sekarang coba untuk membuktikan bahwa anak-anak memahami praktek kali ini, coba dibikin folder sesuai dengan nama masing-masing. Di link yang saya bagikan. Mudah-mudahan sudah saya setting editor ya. Sepertinya sudah. Saya lihat settingan dulu. Harusnya sudah. Oh ya sudah. Nah, untuk membuktikan bahwa anak-anak bisa membuat folder dari link drive yang saya bagikan, silakan membuat folder dengan nama masing-masing. Oke, Agus Rahmat. Oh, ini sudah bisa membuat folder. Ini gamer ya, Agus Rahmat ini ya. Terima kasih Pak. Makanya cepat sekali. Wah, Oka Permana ini kayaknya jaga warnet ini. Sudah biasa ini buat folder ini. Folder tinggal Bu Bibin Pak. Bolan. Oke. Ya, kalau pakai HP mungkin agak kesulitan. Anak-anak bisa apa ya? Anak-anak bisa saya toleransi jika pakai HP. Tapi kalau pakai komputer, saya harap bisa membuat. Saya tunggulah 30 detik mungkin. Atau pas dulu, mungkin kalau anak-anak kesulitan, tadi kan bisa ya, klik kanan, folder baru. Oke. Bagaimana Vivin dan Imam? Masih kesulitan Pak, pas dulu aja Pak. Oke. Ya, Vivin, oke? Belum Pak. Oke. Bisa klik kanan, lalu folder baru.
atau plus di logo sebelah kiri. Nanti teman-teman nanti dipotong aja nggak apa-apa. Yang apa ya? Yang misalkan lama, ini kan lama folder. Nanti dipotong. Jadi cepat kesannya. Oke. Bu Vivin gimana? Lanjut aja dulu Pak. Untuk dibikinkan sama Pak Agus. Jadi nanti akan saya lanjutkan membuat folder sudah bisa. Yang selanjutnya yaitu bagaimana memindah folder. Bagaimana memindah folder? Tugasnya anak-anak kali ini, silakan anak-anak pindahkan nama anak-anak ke dalam folder nama Bapak atau nama Pak Hanafi. Silakan. Bisa tinggal digeser saja. Contoh karena imamnya ada dua, salah satu imam saya geser. Maka otomatis pindah. Nah, silakan pindah ke folder masing-masing. Ke folder Pak Hanafi ya maksudnya ya. Silakan pindahkan. Nah. Bu Vivin, Pak Oka, Bu Vivin, Oka, Imam, Agus ini belum pindah. Silakan pindah. Tinggal digeser saja, di-drag ke folder Hanafi. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah ya. Saya cek ya. Ini masih imam ini. Refresh Pak. Oh ya. Mungkin karena ini online jadi butuh apa? Butuh waktu, butuh delay beberapa detik mungkin. Oke anak-anak, selanjutnya karena sudah bisa membuat folder, lalu bisa menyalin, memindah ya. Kalau menyalin kan klik kanan nanti di copy. Kalau memindahkan bisa pakai cut atau di drag. Kalau memindahkan, kalau menghapus berarti diapakan? Sama dengan aplikasi lain. Betul. Kalau menghapus tinggal di dia. Ya betul sekali. Selanjutnya anak-anak karena sudah bisa, maka di situ akan saya bagikan LK. Tugas dari anak-anak yaitu membuat. Nah ini sudah tampil. Jadi mengidentifikasi folder yang ada di laptop kalian masing-masing atau di HP kalian masing-masing. Nah nanti folder utamanya apa? Apakah di dalamnya ada folder lagi? Lalu ada file apa ya? Saya kira demikian sambil dikerjakan untuk membuat foldernya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Cukup Pak. Nah, Sementara belum Pak. Oh ya. Apakah sudah paham semuanya? Paham Pak. Paham Pak. Ya, terima kasih. Akan saya stop share. Bagaimana untuk refleksi pembelajaran di hari ini? Silakan anak-anak memberikan refleksi. Menyenangkan. Nah, selain menyenangkan kan apa yang menyenangkan? Nah, bisa apa? Bisa. Senang Pak karena ada hal baru yang bisa kalian lakukan. Nah, betul, ada hal baru. Ini imam ini pinter. Tiap hari hal barunya banyak sekali. Lalu ada lagi? Tidak, cukup. Nata folder di laptop saya, Pak. Siap. Iya, bagus sekali. Terima kasih semuanya anak-anak atas waktunya kita belajar juga dengan saya kira menyenangkan sekali hari ini. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Silakan berdoa dengan agama, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.